Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ildiana Elmahak dengan NIM 190-2010-2091 dari kelas studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang memiliki usaha jasa ketik. Oke, untuk proposal bisnis dari saya, isinya ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek hukum dan organisasi, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada aspek teknis dan teknologi, yang kelima ada aspek keuangan, kemudian yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi sebelum kita memiliki bisnis, kita punya latar belakang gitu. Latar belakang dari bisnis saya yaitu peningkatan akan kebutuhan teknologi yang tidak sejalan dengan keinginan untuk mempelajari dan memahami bagaimana sih penggunaan teknologi tersebut. Jadi penggunaan teknologi di sini yaitu penggunaan platform-platform yang digunakan untuk penugasan kita sehari-hari, baik itu tugas kita sebagai siswa, tugas kita sebagai mahasiswa, maupun tugas kita sebagai pekerja, seperti itu teman-teman. Oke, selain itu kemampuan manusia itu juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa pengerjaan beberapa pekerjaan menjadi satu waktu ataupun harus fokus kepada satu waktu saja gitu. Jadi dan kesibukan mereka pun juga berbeda-beda teman-teman. Ada yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas, ada yang tidak sibuk, ada juga ada yang memiliki aktivitas-aktivitas tambahan di sela-sela kesibukan mereka. Nah, dari beberapa hal-hal tersebut nih, hal-hal tersebut menjadi latar belakang didirikannya usaha ini dengan penawaran yang murah, cepat, dan rapih, sehingga dapat membantu mereka nih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, selanjutnya didukung oleh perkembangan zaman, di mana segala sesuatu nih dikerjakan secara online teman-teman, sehingga menyebabkan peningkatan kesibukan seseorang dalam mengerjakan tugas kesehariannya, baik itu tugas dalam pendidikan maupun tugas dalam pekerjaannya. Oke, berdasarkan hal-hal tersebut nih yang sudah disebutkan tadi, orang-orang banyak mencari alternatif lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Contohnya yaitu mencari jasa ketik yang bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan mereka gitu. Jadi mereka bisa tetap mengerjakan pekerjaan mereka, baik itu pekerjaan atau tanggung jawab lain sebagai mahasiswa seperti organisasi kampus, keluarga, ataupun ekstrakurikuler bagi teman-teman yang berada di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas, seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ada gambaran umum potensi dari usahanya. Dalam melaksanakan atau mendirikan sebuah usaha nih teman-teman, sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu kan, apakah usaha tersebut dapat memberikan prospek yang baik atau tidak gitu. Dalam mendirikan usaha juga harus mempertimbangkan bagaimana sebuah usaha dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Setelah kita mempertimbangkan nih apakah bisnis tersebut dapat berjalan dengan jangka waktu yang panjang, kita juga harus visioner teman-teman untuk memikirkan apakah bisnis ini seperti ini seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita juga harus memikirkan bagaimana usaha tersebut dapat berdiri dengan modal yang kecil gitu teman-teman. Jadi kita itu berbisnis pasti menginginkan modal yang kecil namun dengan profit yang maksimal seperti itu. Jadi kita juga harus memikirkan yang pertama, apakah bisnis tersebut dapat memberikan profit besar dengan jangka yang panjang. Sebenarnya dari profit tersebut kita juga bisa investasi jangka panjang gitu. Kemudian bagaimana usaha tersebut bisa berdiri menggunakan modal yang kecil gitu. Jadi modal yang kecil dengan profit yang besar dan dapat menjadi investasi jangka panjang teman-teman. Oke, selanjutnya berdasarkan dengan analisis yang sudah dilaksanakan tadi dan berbagai pertimbangan usaha ini,
merupakan usaha yang sangat potensial teman-teman. Hal tersebut mengacu pada kebutuhan-kebutuhan akan jasa ini semakin meningkat untuk kedepannya. Hal tersebut juga didukung oleh tidak meratanya kemampuan seseorang, waktu yang dimiliki seseorang, dan properti yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi teman-teman, untuk masing-masing orang itu nggak cuma tidak meratanya kemampuan dari teman-teman semua atau waktu yang dimiliki dari teman-teman semua, tapi ada satu faktor lagi, yaitu properti yang digunakan. Jadi tidak semua teman-teman itu memiliki properti yang digunakan seperti HP yang mumpuni, laptop yang mumpuni, ataupun hal-hal lain untuk penunjang pengerjaan tugas dari teman-teman gitu. Itu ada kadang mau ngerjain tugas, Word-nya error, PowerPoint-nya error, dan deadline-nya udah mepet. Aduh, bingung harus bagaimana gitu. Nah, jasa ketik ini itu merupakan salah satu solusi buat teman-teman yang bingung nih, aduh gimana caranya untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu teman-teman. Nah, dari hambatan-hambatan yang dimiliki oleh konsumen itu juga menjadi peluang yang besar nih bagi kami selaku pemilik usaha gitu. Dan lokasi yang dipilih pun strategis seperti itu teman-teman, karena berada di lingkungan dengan target pasar. Jadi ketika kita mendirikan usaha, kita harus memperhitungkan lokasinya juga ya teman-teman, harus strategis dan dekat dengan target pasar seperti itu, sehingga usaha ini dapat memiliki peluang yang besar dan dapat bersaing dengan para pesaingnya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya itu gambaran umum industri ya teman-teman. Persaingan dalam usaha jasa ketik ini cukup kompetitif teman-teman, karena sudah ada beberapa atau banyak dan sering kita jumpai di toko-toko fotokopi atau alat tulis yang sekarang menerima jasa ketik, jasa editing, tidak cuma print-print aja teman-teman. Dan pada platform online sekarang juga banyak bermunculan beberapa usaha yang sama, namun untuk penyebaran usahanya itu masih terbatas teman-teman. Jadi itu merupakan suatu potensi untuk kita juga untuk dapat bersaing dengan pesaing kita. Kita juga menawarkan penawaran yang inovatif yang pastinya berbeda dari toko-toko yang ada di offline itu, dan platform online yang penyebarannya juga masih terbatas gitu. Nah, untuk waktu dan selain pelayanan yang inovatif dan berbeda tentunya, kita juga mengunggulkan waktu pengerjaan dan pelayanan serta kerapihan, murah, dan masih banyak yang lainnya seperti itu teman-teman. Dan kami juga membuka platform online untuk jasa usaha kami yang dapat memperluas jangkauan dan pasar kita gitu. Hal tersebut juga menjadi salah satu cara untuk menjadikan usaha ini tuh semakin potensial teman-teman, sehingga dapat dengan cara menawarkan beberapa unggulan tersebut. Jadi kita itu nggak cuma ada di offline gitu kayak minta tolong ketikin ini, tapi kita juga bisa mempermudah klien kita untuk penawaran jasa secara online. Jadi nggak perlu jauh-jauh ketemuan gitu, cukup WA aja atau melalui platform online kita juga bisa melayani klien kita seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya tadi itu pendahuluan ya teman-teman. Selanjutnya ada aspek hukum dan organisasi seperti itu. Dari awal tuh udah dibahas nih, dari latar belakangnya, dari potensi usaha dan lain sebagainya. Kita masuk ke identitas usahanya kita. Apa sih identitasnya? Jadi namanya itu jasa ketik cerah, yaitu jasa ketik cepat dan murah. Jadi kita ada tagline cepat dan murah gitu. Siapa sih yang nggak mau diketikin dengan cepat dan dengan biaya yang murah gitu teman-teman. Jadi untuk alamatnya kita itu fleksibel dan kita bermain di media sosial gitu teman-teman. Ya, nama pengusahanya sendiri itu ada saya sendiri, yaitu Irdiana Ilmahak, dan bentuk usahanya itu perseorangan ya teman-teman, karena saya mendirikan usahanya sendiri. Namun dalam pengerjaannya pasti saya juga membutuhkan rekan-rekan untuk membantu pengerjaan saya seperti itu. Usaha yang berbentuk perseorangan ini dikarenakan kondisi usaha yang belum relatif besar ya teman-teman, karena di sini saya membangun usaha yang benar-benar dari hobi saya, dari kesenangan saya, yang ya usaha kecil-kecilan, dan insya Allah jika usaha ini digeluti dengan sungguh-sungguh, usaha ini ada potensi teman-teman untuk menjadi usaha yang besar gitu.
Kenapa sih harus perseorangan gitu? Karena model yang digunakan itu model pribadi atau individu saya sendiri, teman-teman. Kemudian tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha juga tempat pribadi. Dan selain itu, uh, properti yang digunakan itu juga properti milik pribadi. Meskipun digunakan secara tim, kita juga bisa kan di tempat pribadi gitu. Jadi kita ngumpul untuk mengerjakan suatu hal tersebut gitu. Karena bisnis itu sebenarnya fleksibel banget, teman-teman, bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun. Jadi kayak ya udah gampang gitu, insya Allah. Terus didukung juga dengan alasan-alasan lain seperti profit yang dihasilkan dari usaha ini sepenuhnya milik pemilik usaha, dan tidak banyak aturan yang mengikat karena ini usaha masih baru merintis itu. Jika ada banyak kepala dan banyak aturan itu terlalu meribetkan jalan kita ke depannya. Jadi kayak oh ini gini 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 gitu. Meskipun pada akhirnya nanti ada tim, tapi kan kepalanya itu satu gitu. Jadi mereka hanya memberikan saran dan lain sebagainya, tapi keputusan tetap pada pemilik gitu. Kemudian ada yang pajak kecil serta mudah dialihkan gitu. Jadi misalkan kita udah capek, kita pengen bisnis yang lain, dan kita pengen mengalihkan bisnis ini tuh gampang, teman-teman. Oke, kemudian syaratnya apa aja sih untuk pendirian dengan usaha perseorangan gitu? Yang pertama ada NPWP pribadi, surat domisili usaha, terus surat tanda pendaftar perusahaan, kemudian surat izin usaha perdagangan atau perusahaan, terus surat izin gangguan lingkungan, kemudian surat izin hiburan dan keramaian, kemudian surat izin lingkungan gitu. Surat izin lingkungan itu bisa ke RT atau RW setempat ya, teman-teman. Oke, seperti yang sudah dilihat oleh teman-teman, selanjutnya ada aspek hukum dan organisasi ya, teman-teman. Masih aspek hukum dan organisasi, tapi kita membahas tentang aspek organisasinya. Jadi ada struktur organisasi yang bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini yang paling atas ya pasti pemiliknya ya, teman-teman. Pemilik usahanya. Kemudian untuk yang pertama itu adalah bagian administrasi keuangan. Bagian yang kedua adalah bagian pengetikan. Yang bagian ketiga adalah editing dan media sosial gitu. Jadi menurut pendekatan ABK nih, teman-teman, butuh berapa tim sih, butuh berapa orang untuk membantu saya menjalankan usaha ini. Yang pertama kan tadi ada administrasi dan keuangan, itu membutuhkan 2 orang aja cukup, insya Allah, teman-teman. Kemudian untuk apa nih, pengetikan, kan setelah kan pasti kita butuh teman atau partner yang untuk mengetik gitu kan. Kurang lebih kita butuh 5 orang, teman-teman. Kemudian untuk untuk yang bagian editing dan media sosial, kita insya Allah cuma butuh 1 orang, insya Allah cukup. Kemudian ada tabel kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan uraian, hasil kerja, waktu rata-rata, dan lain sebagainya, serta keterangan sudah terlampir pada tabel tersebut, teman-teman. Jadi sesuatu yang sudah detail seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama di segmentasi. Dalam menjalankan usaha, pemilik usaha harus melihat bagaimana konsumen akan dilayani dan melihat usaha lain yang dapat menjadi pesaing untuk usaha ini. Jadi usaha ini membagi konsumen ke beberapa segmen, antara lain yang pertama ada usianya. Calon konsumen usaha jasa ketik ini berada pada rentang usia 15-40 tahun. Kebanyakan dari mereka menggunakan jasa ketik ini untuk membantu meringankan tugas sekolah, atau maksudnya contohnya yaitu ada makalah atau presentasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang masih ada di bangku sekolah itu bisa aja minta tolong ke kita untuk pembuatan makalah atau presentasi, tinggal mengirim datanya saja, jadi kita membantu pengerjaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Kemudian untuk tugas kuliah bisa makalah, Excel, bisa juga nih buat teman-teman organisasi, bisa juga pembuatan administrasi organisasi, seperti contohnya ada surat menyurat, proposal, kemudian pembuatan timeline organisasi, kegiatan, pembuatan
apapun itu yang berkaitan dengan administrasi dari teman-teman semua. Jadi teman-teman tinggal mengirimkan kebutuhan-kebutuhannya aja dan aturan-aturan penulisan gitu teman-teman. Dan jangan lupa kop suratnya nih teman-teman. Terus untuk bagi yang bekerja mungkin bisa membuat bahan ajar ataupun penilaian nih untuk bapak ibu guru yang butuh jasa ketik untuk penilaian anak-anaknya, bisa aja langsung ke kita gitu. Terus pendidikan nih, calon konsumen jasa ketik ini itu pada rentang pendidikan SMA sampai S1, dan kebanyakan dari mereka menggunakan jasa ketik ini untuk membantu meringankan tugas-tugas mereka teman-teman. Secara geografis, lokasi jasa ketik ini berada di Purwokerto atau di Pemalang, tergantung dari pemilik, yaitu dari saya sendiri sedang berdomisili di mana. Karena saya kan rumah aslinya ada di Pemalang, namun saat ini berdomisili di Purwokerto ya, walaupun seringnya di Purwokerto ya teman-teman. Namun secara geografis ini tidak terlalu mempengaruhi ya teman-teman, karena kita juga membuka pelayanan secara online gitu. Jadi calon konsumen sebagian besar dari, nah untuk di Purwokerto sendiri, calon konsumennya tuh sebagian besar dari mahasiswa dan pekerja, karena domisili saya di Purwokerto itu strategis dekat dengan kampus. Namun untuk yang di Pemalang ini itu calon konsumennya itu bisa siswa dan pekerja, karena lokasi rumah saya itu strategis di antara beberapa sekolah gitu teman. Ada TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA gitu, SMA, SMK sih teman-teman. Jadi wilayah tersebut tuh terjangkau buat teman-teman gitu. Dan di sana masih sedikit sih untuk jasa seperti ini, jadi bener-bener potensial teman-teman. Terus yang kedua ada targeting gitu, beberapa keunggulan yang ditawarkan sesuai dengan keinginan target pasar. Siswa menginginkan jasa ketik murah, mahasiswa menginginkan jasa ketik dengan hasil yang rapih, dan pekerja ingin jasa ketik yang cepat. Jadi kita sesuai dengan keinginan pasar aja, sesuai tagline tadi, cerah, cepat, dan murah gitu. Untuk selanjutnya ada positioning, yaitu menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen. Jadi jasa ketik ini sebagai jasa ketik yang dapat membantu pekerjaan dengan murah, cepat, rapih, dan mudah, dengan didukung dengan pelayanan yang maksimal juga tentunya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ada SWOT dan teknik pemasaran. Oke, untuk kekuatannya sendiri yaitu tepat waktu, murah, cepat, dan rapih. Kemudian ada mudah juga ya teman-teman. Terus ada kelemahannya itu promosi dan tampaknya nomaden. Terus ada kesempatannya yaitu lokasi strategis, dan jasa online masih sedikit teman-teman, dan layanan tuh pasti lebih unggul, dan ancamannya tuh pasti ya pesaing gitu. Dan saya sendiri masih kuliah, tapi sebenarnya itu bukan ancaman, tapi lebih ke ya itu salah satu ancaman juga, mungkin bisa distract antara tugas kuliah dan bagaimana cara saya untuk menyelesaikan pesanan dari teman-teman. Tapi itu akan saya coba tangani seperti itu. Kemudian untuk teknik pemasaran, yang pertama melakukan segmentasi pasar, kemudian yang kedua perencanaan produk, yang ketiga penetapan harga yang sesuai, kemudian promosi, pendistribusian yang tepat, penggunaan media sosial, pelayanan konsumen sehingga dapat promosi dari mulut ke mulut gitu, terus branding produk. Oke, untuk selanjutnya analisis kelayakan pemasaran. Oke. Di situ ada tabel ya teman-teman, ada tabel yang ada kriteria atau item-item yang dinilai. Yang pertama ada SDM, teknologi, peralatan, pemasaran, distribusi, promosi, dan pangsa pasar. Dengan hasil analisis gitu berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu sebesar 3,43, maka usaha ini nih, usaha jasa ketik ini bisa dikatakan layak karena masuk rank 3,41 sampai 4,40 seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada tabel analisis persaingan teman-teman. Bisa dilihat ada persaingan yang saya ambil dari Starcom, yaitu yang secara offline, jagoketik.com itu platform yang online, dan cara itu usaha saya sendiri. Kemudian ada selanjutnya tingkat pelayanan dan penetapan harga teman-teman. Jadi
Untuk penetapan harganya itu untuk yang Word, Excel, PPT itu bisa terlampir dengan layanan yang diberikan. Yang pertama notulensi nih, buat teman-teman yang lagi rapat ataupun sibuk harus masih ada kelas nih tapi ada rapat, Kak boleh minta tolong nggak catetin notulensinya? Boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalnya jarak dari lokasi dan saya itu maksimal tuh masih ada di bawah 30 meter, itu saya masih bisa mendatangi kakak buat menggantikan kakak-kakak semua untuk mencatat notulensi baik itu rapat dan lain sebagainya seperti itu. Terus jasa pengetikan Word, Excel, PPT, terus pembuatan timeline kegiatan, pengerjaan kesekretariatan. Jadi buat teman-teman yang sedang kepanitiaan ataupun di organisasi yang butuh, Kak saya pengen bikinin apa ya, contohnya bikinin formulir pendaftaran, Google Form, terus dan lain sebagainya tuh boleh banget. Terus pengiriman bisa soft file atau hard file di print dulu ya teman-teman, tuh bisa. Dan kita juga bisa menerima COD seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi ini. Kayak tempat usaha, yang pertama ada tempat usaha ya teman-teman. Tempat usahanya ada di Purwokerto dan Pemalang gitu. Untuk Purwokerto sendiri dekat dengan target pasar yaitu mahasiswa, dan karyawan tempat tinggal sendiri dekat kediaman mahasiswa. Untuk Pemalang sendiri dekat dengan target pasar yaitu siswa dan karyawan, tempat tinggal sendiri dan dekat dengan jalan raya. Dan bisa dibuka di toko sih, ikut tokonya bapak gitu. Terus ketersediaan bahan mentah ya, bahan yang digunakan itu mudah bisa dibeli di toko-toko elektronik, dan untuk bahan penunjangnya itu bisa dibeli di toko alat tulis baik di toko biasa maupun di grosir. Jadi benar-benar ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan itu sangat banyak, sangat mudah didapatkan, dan bisa digapai dengan harga yang terjangkau ya teman-teman. Untuk jarak antara pasar yang dituju dan akses jalan, jarak antara pasar dan target konsumen relatif dekat jika bertemu secara langsung. Jika online sangat dekat karena konsumen bisa mengakses kan dari gadget masing-masing gitu. Terus akses jalan tuh relatif mudah dijumpai karena jalan umum dan dekat dengan ikon-ikon di daerah tersebut. Misalkan di Purwokerto nih kan saya ngekos nih, itu dekat dengan UMP gitu, ikon daerah tersebut kan. Kemudian kalau di Pemalang tuh dekat SD, itu rumah saya depan SD, jadi kayak ya mudah dijangkau untuk akses jalannya dan di jalan umum seperti itu. Kemudian ketersediaan sarana komunikasi, kan ini usahanya online nih teman-teman, ada online-nya, pasti diperlukan untuk jaringan yang baik kan. Dan alhamdulillah kondisi tempat saya untuk membuka usaha itu jaringannya tuh, koneksinya tuh lancar, alhamdulillah banget ya teman-teman, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik antara konsumen dan pemilik usaha maupun pemilik usaha dengan tim, ataupun konsumen dengan tim langsung karena dia ada tim administrasi dan keuangan seperti itu. Oke, selanjutnya ada layout tempat usaha. Rencananya kalau misalkan udah punya gedung sendiri ya teman-teman, amin, doain aja semoga usaha ini bisa berkembang dan punya gedung sendiri gitu. Kemudian ada proses operasi dari bisnis ini. Oke, untuk selanjutnya aspek keuangan. Untuk slide pertama ini ada total kebutuhan yaitu 42.589.797. Terus untuk selanjutnya yaitu ada analisis layakan dengan payback period atau PP dengan keterangan terlampir. Kemudian yang selanjutnya ada analisis kelayakan dengan NPV, kemudian ada profitability index, kemudian ada internal rate of return dengan hasil terlampir. Untuk hasil dengan NPV yaitu 11.172.32 rupiah, dengan dinyatakan layak apabila NPV lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Dan alhamdulillah analisisnya bernilai positif teman-teman. Untuk analisis berdasarkan profitability index itu 1,0
29. Investasi dikatakan layak apabila PI lebih dari 1, dan ini lebih dari 1 ya teman-teman, alhamdulillah dikatakan layak. Kemudian selanjutnya internal rate of return atau IRR dikatakan layak apabila di IRR lebih besar dari biaya modal yang dikehendaki, atau dengan 17,70% itu dikatakan layak. Oke, yang selanjutnya terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Oke, yang pertama ada kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa faktor, usaha jasa ketik ini memberikan hasil yang baik dan layak untuk dijalankan dengan beberapa pengembangan untuk peningkatan profit di masa yang akan datang. Untuk sarannya, dalam usaha ini perlu diperhatikan adalah kepuasan dari konsumen sendiri dan ketepatan waktu pengerjaan. Untuk rekomendasinya, usaha ini sudah layak dan baik untuk dijalankan. Dengan jika modal lebih besar dan tambahan layanan, insya Allah untuk jasa ini atau usaha ini akan lebih besar dan dapat meningkatkan profit dari usaha. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila yusisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.